Hai semua, selamat datang di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang merupakan salah satu universitas yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Jalan San Juan Penfui Timur. Universitas ini terdiri dari 8 fakultas, salah satunya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan membahas salah satu program studi pada fakultas ini, yaitu program studi Ilmu Administrasi Publik, yang saat ini terakreditasi B. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mulai beroperasi pada tahun akademik 1985-1986 berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Arnoldus Kupang tertanggal 1 Mei 1985 dengan nama jurusan Ilmu Administrasi Negara yang bergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada tahun 2017, berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 257-M-KPT-2017 tentang nama jurusan program studi, jurusan Ilmu Administrasi Negara berganti nama menjadi Program Studi Administrasi Publik. Perubahan nama ini berdampak pada perubahan gelar akademik bagi lulusan jurusan Administrasi Negara dari sebelumnya ESOS menjadi SAP. Administrasi publik ini orientasinya adalah menciptakan tenaga-tenaga ahli di bidang organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik. Ada 3 capaian dalam pembelajaran yang diorientasikan oleh program ini adalah pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. HMPS sendiri merupakan wadah tempat untuk mahasiswa memberikan kreativitas mereka untuk dikembangkan, dan HMPS menjadi wadah untuk tempat dan lokasi sendiri untuk mahasiswa mengembangkan kreativitas mereka. Dan untuk urutan kegiatannya ada banyak kegiatan, contoh salah satunya kegiatan LKTD, terus ada kegiatan seminar-seminar nasional, terus juga ada bakti sosial yang mahasiswa sendiri terjun langsung untuk bekerja di situ. Alasan saya memilih administrasi publik sebagai ilmu karena waktu lulus nanti peluang kerjanya banyak. Terus peluang dalam administrasi publik yaitu yang pertama, setelah lulus nanti kita bisa menjadi staf administrasi perusahaan dan juga menjadi staf administrasi pemerintah. Di dalam staf administrasi perusahaan, lulusan administrasi publik kita bisa bekerja di perusahaan sebagai staf administrasi. Profesi ini jelas akan menjadi wadah yang tepat bagi kita untuk menyalurkan ilmu administrasi yang didapat selama berkuliah. Terus yang kedua, staf administrasi pemerintah. Jika kita bergabung dengan perusahaan, kita bisa bekerja sebagai staf administrasi pemerintah. Agar bisa menggeluti profesi ini, maka kita terlebih dahulu harus lulus seleksi PNS atau sebagai PNS jelas bahwa kita akan mendapat prospek karir yang sangat menjanjikan. Saya kira itu saja. Alasannya karena saya ingin memperluas materi saya tentang perkantoran, tentang pengarsipan, terus tentang surat menyurat. Yang kedua, untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta penalaran saya. Pada program studi administrasi publik dibagi menjadi 2 konsentrasi. Yang pertama, konsentrasi kebijakan publik. Konsentrasi ini akan mempelajari lebih dalam dari tahap formulasi hingga evaluasi kebijakan, dan juga belajar untuk mengembangkan sensitivitas mengelola lingkungan kebijakan. Dengan hal ini kita mempelajari kemampuan bernegosiasi dan mengelola konflik. Yang kedua, konsentrasi manajemen. Pada konsentrasi ini, mahasiswa diarahkan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan inovasi pelayanan, mengelola sumber daya manusia di sektor publik, dan juga membantu tumbuhnya skill leadership.
Untuk adik-adik di luar sana, kenapa adik-adik harus masuk administrasi publik? Karena di administrasi adik-adik diajak untuk berpikir secara kritis, apalagi tentang persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Di sini adik diajarkan untuk bagaimana menanggapi dalam segala persoalan yang terjadi di masyarakat, di luar, di kampus, atau dimanapun adik-adik diberikan pemahaman seluas-luasnya agar adik-adik bisa menjadi mahasiswa yang berpikir secara kritis dan tidak berpikir secara pasif. Adapun fasilitas penunjang pada program studi administrasi publik seperti WiFi gratis yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen guna membantu serta mempermudah proses belajar mengajar. Selanjutnya, terdapat ruang kelas sebanyak 5 ruang yang membantu mahasiswa dalam proses belajar. Yang berikut perpustakaan yang menyediakan berbagai macam jenis buku sebagai referensi belajar bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, pusat informasi, dalam hal ini tata usaha, yang membantu mahasiswa dan dosen untuk keperluan data dan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan program studi administrasi publik.